الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المخلصين الميامين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مظلوم، يا مقتول بكربلاء. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال سيدنا وإمامنا أبو عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين. ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة، وحجور طابت وطهرت، وخمور حمية، ونفوس أبية، من أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. تقول زينب بنت علي: يا جداه يا محمدا، هذا حسين بالعراء، مزمل بالدماء مقطع الأعضاء، وبناتك سبايا، وإلى الله المشتكى، وإلى محمد المصطفى، وإلى علي المرتضى، وإلى فاطمة الزهراء، وإلى حمزة سيد الشهداء، ومحمدا هذا حسين محزوز الرأس من القفا، مسلوب العمامة والرداء، بأبي من لاذ زائر فيلتقى، ولا غائش
شهيد فيرتجى ولا جريح فيداوى عظم الله أجورنا وأجوركم عظم الله أجورنا وأجوركم عظم الله أجورنا وأجوركم قال الله تعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita patut mengucapkan alhamdulillah wa thana'u lillah wa syukru lillah atas karunia iman, atas karunia cinta. Bukan sembarang cinta, cinta vertikal, cinta yang menghubungkan kita dengan Allah melalui manifest-manifestnya, melalui cahaya demi cahaya yang memancar hingga ke ujung dunia. Allah berfirman, Allahu nurus samawati wal ard mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور. Kita patut bersyukur karena menjadi anai-anai yang berebut untuk membakar diri dalam cahaya cinta. Kita menjadi semut-semut yang bersaing untuk menenggelamkan diri dalam danau madu cinta. Karbala berkumpul di sini dengan jiwa yang semangat, dengan iman yang ada. Kita menjejakkan kaki, mengayunkan langkah, berduyun-duyun untuk berkumpul di sini dan menyahuti suara Al-Husain, hal min nasirin yansuruni, labbaika ya Husain, labbaika ya Husain, labbaika ya Husain, labbaika ya Husain. Jangan setengah-setengah, jangan setengah-setengah. Semua kita alami, masalah-masalah sudah kita alami, intimidasi, persekusi, ancaman, semuanya sudah kita alami. Jangan setengah-setengah. Mengapa? Karena kita semua berkumpul di sini hanya untuk membuktikan cinta, hanya untuk membuktikan bahwa teriakan Al-Husain mengiang-ngiang dalam sanubari, menembus lorong-lorong waktu. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa apa yang terjadi, pembantaian terhadap keluarga Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, Husainun minni wa ana min Husain, adalah bukti bagi kita, meskipun umat lain tidak peduli, meskipun umat tak peduli, menutup pintu dan jendela saat Al-Husain meninggalkan Mekah, saat Al-Husain mengurungkan tawaf hanya untuk membuktikan untuk apa berkeliling mengitari Ka'bah mati sementara meninggalkan the living Ka'bah, Ka'bah yang hidup, Ka'bah yang memancarkan hikmah-hikmah justru ditinggalkan. Al-Husain hendak memberikan sebuah edukasi, sebuah penyadaran, sebuah pendidikan, tidak hanya dengan narasi, tidak hanya dengan ceramah, tidak hanya dengan kata-kata, namun memperagakannya dengan mengorbankan apa yang dia punya, anak, keluarga, pengikut, air mata, darah, bahkan nyawanya. Dan karena itu kita semua di sini patut bersyukur. Bersyukur bukan atas karunia harta, bukan atas karunia kenyamanan, bukan karena keamanan, bukan rasa nyaman, bukan rasa enak, tapi justru kita berkumpul di sini untuk menyahuti teriakan Abu Abdullah ketika ia mencari siapa yang berterima kasih keluarga Nabi. Bagaimana Rasulullah dengan air mata, dengan air keringat, dengan darah membangun agama ini dengan segala macam cara. Namun apa yang terjadi?
Saudara-saudaraku para pecinta Al-Husain, dalam Karbala kita melihat semua sistem nilai diwujudkan. Karbala adalah pentas dialektika sistem nilai yang baik muncul dalam bentuknya yang maksimal, yang buruk muncul dalam bentuknya yang maksimal. Masing-masing Al-Husain bersama Abul Fadl dan para pengikutnya semuanya telah memainkan peran dengan sempurna. Dan di baliknya, di sampingnya, Yazid dan para kroninya dari rezim Umayyah telah memainkan perannya dengan sempurna sebagai simbol keburukan, simbol kemunafikan, kebinatangan, kebiadaban. Dan kita di sini di tengah umat yang tak peduli. Al-Husain bukan hanya dizalimi saat di Karbala, di Nainawa, di Ghadiriyah, di Syatiul Furat, tapi dizalimi dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi. Kisah-kisahnya disensor, perjuangannya dihilangkan, keagungannya direduksi, kepahlawanannya dikaburkan. Tujuannya untuk apa? Agar agama yang dibangun oleh Rasulullah dengan susah payah hilang tak tersisa. Itu terjadi, dan itu menjadi fakta paradoksal di tengah masyarakat kita. Agama ini mestinya menyempurnakan bagi agama-agama lain. Agama ini mestinya menjadi sistem yang berlaku bagi semua umat manusia. Agama ini mestinya menjadi sebuah paradigma yang terang benderang, yang siangnya pun seperti malam. Al-mahajjatul bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Begitu benderang, begitu gamblang, begitu jelas, tapi faktanya apa yang terjadi? Suara parau Rasul sallallahu alaihi wasallam ditelan bising. Apa yang selama ini dibangun seolah dicemari. Mimbar Nabi dilumuri, ajaran Nabi dianggap dusta. La'ibat Hashimun bil mulki fala khabarun ja'a wala wahyun nazal. Apa yang dibangun oleh Nabi, ajaran-ajaran mulianya dianggap dusta, dianggap cerita, dianggap omong kosong, dianggap ambisi untuk membangun sebuah kekuasaan. Karena itu, ketika agama ini dibangun dengan susah payah oleh Rasulullah, dengan kesabaran maksimal, dengan ketabahan par excellence, ia tidak membangun umat dalam sekejap. Umat tidak bisa berubah dalam sekejap. Umat berproses. Nabi bukan menciptakan sebuah kejadian simsalabim, semuanya mengikuti kausalitas. Allah pun tidak ingin mengubah suatu hamba bila hamba itu tidak mengubahnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah sebuah kaum kecuali mereka sendiri mengambil keputusan dan kehendaknya untuk berubah. Karena itu Nabi tidak bisa mengubah orang yang jauh, yang datang lalu lalang, kadang sebulan, seminggu, sehari. Tidak bisa berubah. Andaikan Allah ingin mengubah, tentu Allah mau melakukannya. Walau syaa la jama'akum ala huda. Allah bisa saja kita semuanya lahir tahu mana benar, mana salah, mana baik, mana buruk, mana hina, mana mulia, mana sempurna, mana kurang. Andaikan itu diciptakan, maka kita menjadi robot-robot religius yang tidak berhak untuk mendapatkan sorga. Karena sorga dicapai dengan derita. Karena sorga, karena ridha Allah dicapai dengan luka, dengan pengorbanan, dengan pengorbanan ego, dengan pengorbanan nyawa, dengan pengorbanan harta. Itulah yang dilakukan. Andaikan bisa, Allah bisa mengubah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam andaikan dikatakan sukses
mendidik sahabat, mendidik umat yang kadang muncul, kadang tidak muncul, kadang hadir, kadang tidak hadir. Tentu dia harus lebih sukses secara rasional untuk mendidik orang yang setiap detik bersamanya menghirup semerbak wahyu detik per detik dalam lingkaran keluarganya, melihat kemilau wahyu detik per detik dalam rumahnya. Itulah pendidik. Jadi kalau Rasulullah digambarkan mendidik sahabat-sahabatnya yang top, tentu lebih top ketika dia mendidik keluarganya, orang yang setiap saat bersamanya, hidup bersamanya, dalam dekapannya, dalam ciumannya, dalam limpahan cintanya. Dan karena itu Al-Husain merupakan bukti produk istimewa Rasulullah, merupakan kader lulusan alumni Akademi Ahlul Bait, yang karena itu ia menjadi padanan dari Al-Quran. Tahukah kita ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak sabdanya, dalam banyak ucapan-ucapannya yang ada dalam berbagai macam kitab lintas mazhab, untuk mengatakan Aliyun ma'al Quran wal Quranu ma'alai, Aliyun ma'al haq wal haqqu ma'alai, yadur haitsu madar, Al-Husain misbahul huda wa safinatun najah, Husainun minni wa ana min Husain, Al-Husain Al-Hasan wal Husain sayyida syababi ahlul jannah. Semua ucapan-ucapan itu bukan sekedar pujian. Ketika mengatakan ana madinatul ilm wa aliyun babuha, bukan memuji. Memuji itu tujuannya untuk memberikan motivasi, mendorong orang untuk berbuat baik. Nabi tidak sedang memuji. Yang memuji tidak perlu, yang dipuji juga tidak memerlukan pujian. Tapi apa? Itu wanti-wanti, itu dekret, itu instruksi, itu keputusan bahwa agama ini hanya bisa direpresentasi oleh orang yang terdidik di dalamnya, oleh orang yang setiap saat dipersiapkan untuk mengantisipasi masa depan, memproyeksikan semua kemungkinan-kemungkinan ke depan. Dan karena itu Rasulullah berhasil mendidik kader-kadernya. Untuk apa? Untuk mendidik umatnya. Tapi ketika umat tidak lagi mendengarkan, umat justru menganggap dia, Rasulullah, sedang membangun kekuasaan, maka Al-Husain harus memberikan sebuah contoh keteladanan. Bila Muhammad yang membangun agama ini, maka Muhammad Junior yang harus mempertahankan. Lau lam yastaqim dinu Muhammadin illa biqatli faya suyufu khudhini. Al-Husain besarkan agama ini. Kita menghormati sosok Rasulullah karena agama ini. Kita menjunjung Ali bin Abi Thalib karena agama ini. Dan kita semuanya mengikuti karena Allah. Kita disuruh berpegang teguh. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kitalah yang memegang al-urwatul wuthqa, bukan untuk supaya berbeda, tidak untuk supaya kelihatan tidak sama dengan orang lain, tidak untuk membuat mazhab, tapi semata-mata kami yakin bahwa agama ini abadi, lestari, langgeng hingga akhir zaman. Meskipun fakta sejarah membuat kita bertanya-tanya, baru 61 Hijriah, 61 tahun dari hijrah, beberapa tahun setelah Nabi wafat, pintu-pintu ditutup, jendela-jendela ditutup, tak ada yang mau dengar, tak ada yang mau ikut, tak ada yang mendukung, hanya segelintir orang. Mengapa begitu tragisnya? Bukan beberapa tahun, beberapa abad, baru beberapa tahun silam. Bahkan kuburan Nabi masih basah. Wal jurhu lamma yandamil. Bahkan ketika luka itu belum kering,
masih mengiang, masih segar dalam ingatan kita. Bagaimana Al-Husain merasa perlu menyadarkan umat dengan cara radikal, dengan cara revolusioner. Ketika agama ini menuntut tumbal, menuntut korban, bukan orang lain, karena dia merasa berada dalam ikatan yang sangat dekat dengan Nabi, maka ia membawa beban yang paling berat. Dan karena itu ia pun berada di garis terdepan untuk membuktikan bahwa Muhammad tidak sedang membangun kekuasaan, Muhammad tidak sedang membangun dinasti, tapi Muhammad mengajarkan agama, berperi kemanusiaan, bagaimana manusia mengenali kebenaran. Faktanya agama ini mestinya menyempurnakan, rencananya menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Rencananya umat ini menyempurnakan umat-umat sebelumnya, menjadi teladan, menjadi model, menjadi contoh bagi umat-umat sebelumnya. Kitabnya pun demikian, menyempurnakan, mengoreksi, memperbaiki apa yang kurang, apa yang dipalsukan dari kitab-kitab sebelumnya. Tapi faktanya orang membunuh atas nama agama ini, orang membantai atas nama Quran ini. Bahkan Ali yang digambarkan sebagai padanan Al-Quran dilawan dengan Al-Quran. Orang mencemooh Al-Husain. Ala tarawna anna al-haq la yu'malu bih wal batil la yutanaha an. Saudara-saudara sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak, patut bersyukur, karena cintalah yang mendorong kita untuk mau berkumpul, untuk mau berduka. Orang kebanyakan ingin enak, kumpul ingin jingkrak-jingkrak, ingin happy. Orang sampai bayar duit, ikut terapi supaya riang, supaya happy, supaya nyaman, supaya aman. Orang pakai narkoba bahkan untuk supaya tenang. Tapi ini jenis lain. Ini keluar dari orbit, kumpul untuk berduka. Persis sebagaimana Al-Husain ketika berkata, inilah aral maut illa sa'adah. Aku tidak melihat kematian kecuali kebahagiaan. Hah? Maksudnya apa? Kematian itu adalah puncak dari semua sumber kegelisahan. Tiba-tiba Al-Husain membangun sebuah narasi yang tidak viral, tidak populer, melawan arus. Beda. Kita pun bingung. Kalau sekedar mengulanginya oke. Tapi untuk memahami esensinya, nanti dulu. Aku tidak melihat kematian kecuali kebahagiaan. Maksud lo? Kebahagiaan itu nyaman, asik, jauh dari luka, dari debu, manja, enak, nyaman, selamat, bebas, tanpa beban, mengendap-endap. Jadi kalau kita sudah berbaju hitam, berkumpul di sini, sudah menyahuti labbaika ya Husain, sudah meneriakkan hayhat minazillah, jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah, karena sudah ditindas, sudah dikafirkan, minimal dicemburuti. Nah, orang-orang yang aneh ini mestinya memahami filosofi. Apa ucapan Al-Husain? Inilah aral maut illa sa'adah wal hayata ma'adh zalimina illa barama. Nah, kalau sekedar nonton, oh ya, mengagumi, oke, bagus, heroik, kita ikut semangat. Sedih, kita ikut nangis. Lucu, ikut tertawa.
selesai. Itu berarti kita menjaga jarak. Berarti kita tidak masuk di dalamnya. Kita tidak terlibat di dalamnya. Dan karena itu, untuk masuk di dalamnya, untuk merasakan energi Al-Husain, untuk merasakan energi Karbala dan Asyura, kita perlu software. Kita perlu sebuah perangkat. Apa perangkat itu? Iman. Iman enak diucapkan. Orang disuruh berimanlah. Nggak tahu caranya gimana, prosesnya. Iman bahasa sederhananya trust. Bahasa kerennya trust. Bahasa milenialnya trust, believe, faith, percaya. Bahasa umum. Dari mana munculnya percaya? Tak tahu, tak percaya. Itu bagaimana bisa percaya kalau tidak tahu? Perlu knowledge, perlu pengetahuan, perlu baca, perlu dengar, perlu menyimak, perlu bertanya. Itulah metode-metode nyata untuk mendapatkan sebuah pengetahuan. Dari mana munculnya pengetahuan? Berpikir. Jangan manja, tidak mau berpikir. Sudah di jalan ini, jangan setengah-setengah. Berat. Oh iya, berpikir itu berat, lebih berat daripada ngangkat kulkas. Ya, tapi Anda sudah berada di sini. Berpikirlah, mau tidak mau. Karena dengan berpikir muncul pengetahuan. Dengan berpengetahuan muncul percaya. Dari percaya muncul patuh. Thinking, knowing, trusting, following, baru muncul. Jadi kalau masih tanya, ini salah ngisi formulir, ini tidak mengikuti prosedur sistematika berpikir. Anda percaya? Saya ulangi, kita naik pesawat, kenapa? Duduk manis, karena trust, karena percaya. Padahal belum tentu. Ada satu probabilitas, satu kemungkinan nyungsep. Bisa ke laut, bisa ke darat. Orang nangis-nangis, tapi kita terbakar. Karena apa? Karena trust. Dari mana muncul trust? Karena tahu maskapainya, pilotnya, kompetensinya, kemampuannya. Utuh, duduk manis itu nurut namanya, patuh. Tidak usah tanya lagi ke kokpit, lisensinya, paspornya, ijazahnya. Ya dibuka jendela, dirungkakno sama pilotnya. Kalau sudah trust, shut up. Justru karena menggunakan logika, kita harus nurut. Kapan logika dipakai? Kapan berpikir? Ketika belum masuk pesawat. Anda ke dokter, terus Anda serahkan lengan Anda begitu saja. Loh, bisa dimasuki cairan lain. Kenapa Anda bebas? Trust. Itu dalam bahasa agama disebut dengan iman. Jadi kalau disuruh berimanlah, berpikirlah maksudnya. Berpengetahuanlah. Percayalah. Jadi percaya itu buah dari berpikir, buah dari pengetahuan. Jadi berat. Memang berat. Thariquna sabun mustasab. Mau enak, tidak perlu ikuti hukum. Mau selamat, tidak perlu memihak benar dan salah. Mau aman, tidak perlu menentukan mana yang zalim, mana yang dizalimi. Aman, tidak ada musuh. Jadi tidak perlu baper. Anda tersinggung, nggak enak sama temen, biasa.
Kita dalam kumpulan dari manusia-manusia tidak sempurna. Al-Imam Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib berkata, "Talabur raha fi dunya muhal." Mau cari aman mustahil. Anda bisa tenang, jiwa Anda tenang, tapi hidup tidak akan tenang. Diinjak-injak puluhan kaki kuda tenang. Menuju orang mau piknik ini. Piknik bukan refreshing, bukan vacation, bukan mau jalan-jalan, mau selfie. Ini perjalanan menuju kematian. Kematian yang indah, itulah hidup. Dalam kamus Karbala, yang terlihat hidup justru mati, yang terlihat mati justru hidup. Makanya inilah aral maut illa sa'adah. Kamus Asyura, kamus Karbala, kamus Ahlul Bait, kalimatnya sama tapi maknanya berbeda. Apa arti kebahagiaan? Kebahagiaan adalah kemerdekaan. Apa arti keadilan? Keadilan adalah memihak orang yang teraniaya. Apa arti kebenaran? Kebenaran berarti menolak kebatilan. Itulah. Kalau itu semua diikuti, tidak akan ada tragedi Karbala. Mengapa Al-Husain perlu mengorbankan? Karena tidak bisa lagi diingatkan. Imam Ali sudah memberikan penjelasan. Al-Hasan sudah konsesi, sudah memberikan penawaran-penawaran yang tanda petik ngalah. Tidak juga sadar. Perlu ada edukasi yang radikal, yang revolusioner. Dan karena itu kelihatannya kalah nggak enak. Kita ini manusia itu dalam semua perilakunya dapat dibagi menjadi dua. Mengikuti paradigma keuntungan disebut dengan pragmatisme. Dan yang sebelah lebih sedikit jumlahnya, mengikuti paradigma kebenaran. Kebanyakan manusia mengikuti paradigma keuntungan. Untuk mau benar kalau enak, kalau selamat, kalau tidak mengganggu karir, kalau tidak mengganggu hubungan. Kalau semua orang berusaha untuk mencari selamat, mencari aman, tidak ada Karbala. Karena Karbala itu bisa diringkas, namanya resiko. Kalau setiap dari kita mengendap-endap, tidak pede dengan pilihan keyakinannya, bagaimana bangsa ini bisa tahu kontribusi kita? Bagaimana bisa tahu bahwa komunitas ini kecil, tapi atom kecil, tapi memiliki energi yang besar, bisa berbuat untuk bangsa ini. Maka dari itu, jangan kecil hati. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Tidak perlu kecil hati. Negara ini asasnya Pancasila. Bersyukurlah bahwa negara ini bukan negara agama. Negara ini bukan negara mazhab, sehingga tidak ada yang berhak mengklaim bahwa negara ini milik satu kelompok agama, apalagi kelompok mazhab. Dan karena itu, dalam konteks bernegara, dalam konteks berbangsa, Anda punya hak konstitusional sama rata dengan yang lain. Dan jangan mau Anda dilihat, dipandang, disikapi karena mazhab Anda. Di negara ini ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar 45. Tidak ada agama, tidak ada mazhab. Anda punya hak yang sama, punya hak konstitusional yang sama. Sadari itu, yakini itu. Kemudian kita baru mengekspresikan kecintaan kita kepada bangsa ini. Melalui apa? Kesatuan, kesolidan, sama-sama dipertemukan oleh spirit Karbala, sama-sama dipertemukan oleh energi Asyura. Kecil-kecil beda-beda, ada sesuatu yang lebih besar. Makin masing-masing dari kita punya masalah, ekonomi, masalah, sosial, keluarga, masalah. Tidak mau masalah, tidak hidup di dunia.
Tapi jangan sampai masalah-masalah itu membuat kita goyah. Jangan sampai masalah-masalah itu membuat kita rabun prioritas. Tidak tahu mana yang harus ditaumakan, tidak tahu mana taklifnya sebagai individu, tidak tahu pula taklifnya sebagai komunitas. Perbedaan-perbedaan kecil, kalau ada orang membesarkan perbedaan kecil, jangan-jangan memang datang untuk mengganggu. Jangan-jangan memang ada Yazidisme. Maka dari itu Asyura, Karbala bukan hanya fragmen masa lalu, bukan hanya peristiwa yang terjadi di Ghaziriyah, di Karbala semata, tapi ia masa lalu, masa kini, masa depan. Kullu yawmin Asyura, kullu ardin Karbala. Karbala dimanapun, Asyura kapanpun, sini kini, itulah Karbala. Tujuannya apa? Bahwa Al-Husain selain sebagai sosok putra Ali bin Abi Thalib, putra Fatimah Az-Zahra, kader terbaik Rasulullah, ia bukan hanya sosok, bukan hanya daging dan tulang, tapi adalah sistem. Dia manifestasi Allah melalui Rasul dan Ali bin Abi Thalib. Dan karena itu ada Husain, ada Husainisme. Itulah yang abadi, itu yang berlaku sepanjang sejarah, menembus lorong-lorong waktu, berlaku kapan dan dimanapun. Yazid pun demikian. Ketika kita melaknat Yazid, bukan hanya Yazid itu, Yazid mini yang mungkin juga muncul dalam diri kita dalam bentuk ketidakpatuhan, dalam bentuk sikap-sikap negatif, dalam bentuk sikap toksik di tengah orang, mempersoalkan hal-hal yang tidak penting, tidak sadar akan tugasnya sebagai komunitas di tengah kepungan yang begitu dahsyat, di tengah gempuran fitnah yang begitu luar biasa. Mestinya kita sudah tidak lagi mempersoalkan perbedaan salah kecil. Kita ini kumpulan dari manusia-manusia salah, tidak sempurna. Karena itu mengikuti sempurna. Faman ufiya lahu min akhi syai'un fattiba'un bil ma'ruf. Buka dada selebar Senayan, jangan mempersoalkan. Selama berada di garis, yang terdepan adalah yang paling baik. Dan kita disuruh oleh Allah untuk bersaing, tidak perlu mempersilahkan dalam kebaikan. Fastabiqul khairat wasari'u ila maghfirah, infiru khifafan wa thiqalan fafirru ila Allah. Itu semua adalah ayat-ayat yang menyuruh kita untuk melipatkan akselerasi, speed, need for speed, karena tidak ada waktu. Siapa yang bisa memprediksi umur? Tidak tahu. Nah, jangan sampai terlewat momen Asyura dengan semua persiapan yang begitu dahsyat, panitia yang begitu tulus, all out, harus kita dukung. Tapi harus muncul dalam bentuk sebuah efek, dalam perilaku, dalam sikap, dalam ucapan, dalam bahasa tubuh, dalam interaksi kita, dalam menjaga kesolidan kita di tengah gempuran, di tengah masalah-masalah yang kita hadapi. Tapi kita semuanya sadar bahwa yang lebih utama dari itu adalah iman, dan iman harus diperoleh dengan berpikir. Kita semuanya berkumpul di sini nggak dibayar, dengan susah payah, banyak masalah. Tapi Al-Husain sudah menggambarkan betapa masalah itu kecil. Kullu musibatin ba'daka ya Husain saghirah. Semua masalah kecil. Anda punya masalah. Galeri masalah Karbala. Karbala itu panggung semua peran, spektrum semua nilai. Ada laki, ada perempuan. Al-Husain manifestasi dari keperkasaan seorang laki.
Zainab adalah simbol dari keanggunan seorang wanita. Siapapun, mau laki mau perempuan, mau sebagai istri mau bukan, semuanya berpeluang untuk berada di garis terdepan. Karena Allah menciptakan manusia sama, dan itu dihadirkan dalam pentas Karbala. Ibu-ibu, jangan merasa di belakang. Anda punya peluang untuk lebih maju dari laki. Laki-laki jangan nyaman, semuanya berpeluang. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Laki perempuan yang paling bertakwa, itulah yang terbaik. Di Karbala ada orang tua yang sudah mestinya istirahat di panti jompo, tapi dia Al-Husain tanya, orang tua, kenapa kamu kok masih ikut ini? Apa sisa dari usia saya? Daripada saya hidup tidak ada artinya. Alangkah lebih baiknya bila saya akhiri hidup ini dengan kemuliaan bersama Al-Husain. Di Karbala pula ada bayi mungil, lucu. Kita kalau anak, waduh, anak sering kita sudah anggap milik kita. Anak kita bukan milik kita, milik Allah. Allah yang meniupkan. Jangan mengklaim anak kita milik kita. Tidak perlu jadi Tuhan mini. Zainab alaihissalam mengangkat bayi yang lucu ini ke langit, lalu berucap, Allahumma taqabbal hadzal qalil minal qurban. Ya Allah, tolong terima ini kado bayi mungil ini. Itu kalau bukan software iman, dan itu bukan untuk kita kagumi, kita teladani, kita tiru dengan segala kemampuan kita, agar tegar, agar tangguh, agar tidak baper, tersinggung, mundur. Hati, sepenting apa Anda ini dibanding Karbala? Kita harus sadar bahwa kita ini tidak ada apa. Ad-dunya jifah, kata Ali bin Abi Thalib. Dunia itu bangkai. Wa tullabuha kilab. Para pemburunya adalah anjing-anjing. Bukan berarti kita tidak boleh hidup, bukan berarti kita tidak boleh memenuhi kebutuhan kita, tapi jangan lalai. Ada tugas yang lebih penting. Ketika semuanya dituntut, setiap orang harus memberikan kepadanya. Baru kita tahu makna iman. Di Karbala ada ningrat, pangeran, karismatik, tampan. Semua nilai-nilai estetika itu terpendar di wajahnya. Abul Fadl Abbas, rembulan Bani Hashim. Ada gagah, semua nilai kesempurnaan sebagai figur ada padanya. Tapi ada juga Jun, budak, tidak jelas bapaknya, dari Afrika. Itu ketika orang-orang pada pakai memasang baju zirah untuk mau perang, Jun malah sibuk melepas zirahnya. Orang tanya, loh kenapa kamu? Loh kalau ini memang shortcut, jalan pintas menuju sorga, lah untuk apa memperlambatnya dengan membuka baju zirah? Ya terjun ke sana. Anda semuanya berpeluang untuk mengambil peran apapun. Semuanya ada teladannya, ada modelnya, ada contoh-contohnya. Dan jangan setengah-setengah. Sudah dikafirkan, sudah disesatkan, sudah diintimidasi, sudah dikucilkan, sudah dibangkrutkan, sudah diganggu. Jangan setengah-setengah. Kenapa? Karena apa yang kita berikan sepadan, pengorbanan kita sepadan dengan kemuliaan. Tak perlu khawatir. Apapun yang kita lakukan tidak akan hilang. Wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Karena itu, wa amma az-zabadu fayadhhabu jufa. Mari saya memohon maaf atas semua kesalahan saya. Dan kita semuanya adalah bangkai-bangkai penuh kesalahan.
Mari memperbaiki diri, memperkuat eksistensi mazhab ini, komunitas ini. Tunjukkan kepada bangsa, tunjukkan kepada masyarakat di Probolinggo dan sekitar bahwa kita sadar hak kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari bangsa ini, ingin berkontribusi, berbuat dan mempersembahkan yang terbaik untuk bangsa ini. Dengan apa? Dengan kerendahan hati, dengan pengabdian, dengan menyekolahkan anak-anak kita, mengisi lini-lini penting, sektor-sektor vital di tengah masyarakat. Bersaing, kita akan membuat hati Fatimah Zahra berbunga, akan membuat Al-Husain bangga, akan membuat para imam sahibul asri wal zaman mencatat nama kita sebagai rombongan yang menyusul kafilah Abu Abdillah Al-Husain. Untuk itu, mari kita jadikan momen ini memperbaharui ikrar cinta, ikrar iman, memperbaharuinya sebagai epicentrum, sebagai momen untuk mengambil energi positif dan mengejawantahkannya dalam perilaku, dalam sikap, dalam bahasa tubuh, dalam interaksi kita sesama maupun keluar. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.